Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan rumah tangga ataupun pernikahan, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda, "Idza tazawadul 'abdu faqad istamala nisfa dinihi." Ya, jika seorang hamba dia menikah, maka sempurnalah setengah agamanya itu. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, ya, pernikahan itu mengantarkan seorang hamba setengah agamanya sempurna. Berarti memang kedudukan dan pahala yang begitu besar di dalam pernikahan. Dan itu tidak akan pernah diraih oleh orang-orang yang dia sendiri. Ya. Dan maka di dalam hadis-hadis kemudian perintah-perintah dalam hadis, ya, juga di dalam Quran, ya, tentang pernikahan itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ya. Kita bayangkan setengah agama seseorang itu sempurna. Ya, setengah agama seseorang itu sempurna. Sehingga di dalam pernikahan itu banyak keberkahan. Keberkahan artinya adalah begitu banyak kebaikan yang akan diraih oleh orang yang kemudian dia menikah. Ya. Sehingga di dalam syariat juga, di dalam syariat Islam kita lihat bagaimana ketentuan-ketentuan, ya, bagaimana rambu-rambu, ya, di dalam syariat agar pernikahan itu betul-betul mengantarkan tadi kepada keberkahan yang luar biasa, kepada sempurnanya setengah agama seseorang. Ya. Tentu apa? Tentu pernikahan itu harus dibangun bersama-sama antara seorang laki-laki dan perempuan, dan kedua-duanya harus berperan. Maka saling membangun di dalam kehidupan rumah tangga itu. Ya. Sehingga peran dan tanggung jawab seorang suami itu harus berjalan, begitu juga peran dan tanggung jawab seorang istri juga harus berjalan. Seandainya terjadi sebuah kepincangan dalam pernikahan itu, maka pasti akan ada yang dikorbankan. Ya, misalkan suami yang kemudian dia tidak bisa berperan maksimal sebagai kepala rumah tangga, berarti ada hak istri dan mungkin anak-anak juga akan terabaikan di situ. Begitu juga seandainya seorang istri kemudian dia tidak menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab dalam rumah tangga, itu juga pasti akan berdampak terabaikannya hak suami dan juga hak anak-anak. Ya. Semakin hari kita melihat, kita membaca di media, persoalan rumah tangga itu sebuah persoalan yang kompleks dan besar sekali. Kalau kita mau melihat bagaimana di pengadilan agama tentang kasus perceraian itu tingginya sangat luar biasa. Tingginya sangat luar biasa. Kemudian juga masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga juga sangat luar biasa. Apalagi sekarang kita melihat banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, ya, kasus-kasus pembunuhan. Dan dari berbagai persoalan dalam rumah tangga itu, yang paling berpeluang banyak melakukan kesalahan adalah laki-laki, adalah suami. Ya, kenapa? Karena kedudukan suami, dia punya potensi dia melakukan kezaliman-kezaliman. Ya, walaupun kita tidak memungkiri kesalahan itu ada pada istri, ya ada. Tetapi kalau kita lihat secara persentase, maka banyaknya kesalahan itu terjadi pada suami. Kenapa? Ya, kalau kita melihat misalkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa", ya, bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Ya. Laki-laki mereka adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Dengan apa? Dengan dua dasar. Pertama, bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama adalah karena keutamaan yang Allah berikan sebagian dari mereka itu atas yang lain, yaitu
laki-laki kenapa dia menjadi seorang pemimpin ya dalam rumah tangga? Pertama, karena kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Yang kedua, karena nafkah yang mereka berikan kepada kaum perempuan. Nah, apa yang kemudian menjadi kelebihan laki-laki di atas perempuan ya, sehingga kemudian laki-laki dia berperan sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang qawam, sebagai seorang pemimpin? Pertama adalah dari sisi dia memiliki fisik yang lebih kuat dari perempuan. Ya. Otomatis orang yang fisiknya lebih kuat, dia lebih peluang melakukan kesalahan dan menzalimi perempuan itu lebih banyak karena dia punya potensi untuk itu. Ya. Yang kedua, dari sisi apa? Kenapa laki-laki dia menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga? Pertama dari sisi kekuatan fisiknya. Yang kedua adalah kekuatan agamanya. Kekuatan agamanya. Kenapa? Karena perempuan itu tidak seperti laki-laki. Perempuan itu ada masa-masa di mana mereka tidak sholat, tidak berpuasa. Berbeda dengan laki-laki yang kemudian tidak ada istirahat bagi laki-laki, tidak ada libur bagi laki-laki untuk mereka menjalankan perintah-perintah agama itu. Sehingga kemudian agama perempuan tidak akan bisa menyaingi agamanya laki-laki. Ya, kenapa? Karena kelebihan yang memang Allah sudah sebutkan tadi, bima faddalallahu ba'dahum. Itu atas kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki itu. Ya, dari sisi agamanya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi apa? Dari sisi akalnya. Ya, dari sisi akalnya. Jadi, kenapa? Karena laki-laki cenderung dia logis, dia berpikir berbeda dengan perempuan. Kenapa? Perempuan itu akan senantiasa didominasi oleh perasaannya. Nah, jadi kalau kenapa? Ya, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya mudah cekcok. Kenapa? Karena memang berbeda, betul. Ya, laki-laki dia cenderung selalu berpikir ya dengan logikanya. Kadang laki-laki mengabaikan perasaan. Tapi kalau perempuan berbeda, perempuan itu cenderungnya dia adalah menggunakan perasaannya. Nah, sehingga biasanya sepintar apapun perempuan dia tidak mudah untuk memutuskan sebuah masalah. Ya, mohon maaf kan Allah takdirkan seorang suami yang mungkin secara akademik pendidikannya lebih rendah daripada istrinya, tapi tetap saja istri tidak akan kuat ya dalam memutuskan segala sesuatu. Pasti apa? Dia akan menyerahkan kepada suaminya itu. Kenapa? Karena itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki itu. Nah, ini di antara keutamaan yang Allah katakan itulah ya, fadlullah yu'tihi 'ala rijal. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Sehingga kemudian tiga hal ini pada kaum laki-laki dia semakin bagus kepemimpinannya. Ya, semakin bagus kepemimpinannya. Fisiknya kuat, akalnya kuat, pinter dia, kemudian agamanya kuat. Maka apa? Kepemimpinan itu akan semakin bagus. Ya, maka kalau dulu para ulama mengatakan ya, di saat mereka bernasihati kepada anak-anak perempuan dikatakan ya, menikahlah engkau dengan laki-laki yang agamanya bagus, yang takwa. Kenapa? Kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Ya, namanya laki-laki soleh itu, kalau dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan istrinya. Kalau dia tidak mencintai istrinya, dia tidak akan pernah menyakiti istrinya. Itu kelebihannya. Itu kelebihan. Jadi kalau laki-laki, kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya ada cinta, tidak ada selamanya. Ya, artinya saya pernah ya, bahkan seorang ustadzah ya, menikah sudah sekian lama, semuanya laki-lakinya ustadz, istrinya ustadzah. Ya. Ya. Artinya saya tahu sampai apa? Saya curhatkan gitu. Saya udah sekian lama menikah, sudah punya sekian anak kan. Tapi belum tumbuh rasa cinta kepada pasangannya itu. Kenapa? Karena memang rumah tangga itu tidak hanya dibangun atas cinta. Maka laki-laki, kenapa tadi dikatakan menikahlah dengan laki-laki yang soleh, yang bertakwa. Seandainya dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menyakitimu pula. Tapi kalau seandainya dia mencintai, dia akan memuliakanmu. Ya, itu kelebihan
Jika Nabi bersabda, jika datang kepadamu seorang laki-laki yang kau ridhoi agamanya, ridhoi akhlaknya, terima dia. Kenapa? Itu yang paling dibutuhkan oleh seorang perempuan dalam perjalanan rumah tangga. Ya, itu laki-laki yang akhlaknya baik. Kalau dia mencintai, dia akan memuliakan. Kalau tidak mencintai, maka dia tidak akan menyakitinya itu. Ini keutamaan yang kemudian sangat luar biasa itu. Nah, jadi laki-laki dia akan, kepala rumah tangga dia akan semakin bagus jika tiganya semakin kuat. Fisiknya semakin kuat, akalnya semakin pintar, semakin kuat, kemudian juga agamanya semakin kuat. Sehingga peran kepemimpinan dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang betul-betul mengantarkan kepada sempurnanya setengah agama kita. Kenapa? Kalau setengah agama kita sudah sempurna, Nabi mengatakan tinggal takwaan sisanya, kan gitu. Tinggal sholat kita, baca Quran kita, ibadah kita, yang lainnya. Tapi dengan modal 50% itu sudah sangat besar. Ya, itu sudah sangat besar itu. Nah, kemudian yang kedua, laki-laki dia akan layak menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, Pak. Bima anfaqu, jika dia menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya itu. Ya, sehingga dalam Islam bekerja itu adalah laki-laki. Ya, artinya bekerja itu adalah harga diri seorang laki-laki. Ya. Maka kalau ada seorang laki-laki dia malas bekerja, maka itu akan jadi masalah besar. Ya, dia akan menjadi masalah besar. Apa? Turunnya harga diri dia. Sehingga wajar seorang laki-laki dia tangannya kapalan, kakinya kapalan, wajahnya kemudian tidak bersih dan seterusnya, badannya keringat, dan itu sesuatu yang lumrah luar biasa. Bahkan itu baik. Menunjukkan dia itu betul-betul perhatian betul dengan tanggung jawabnya itu. Ya, kenapa? Karena memang sifat laki-laki begitu. Dia harus bekerja, dia harus mencari nafkah, dia harus banting tulang. Itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pemimpin dia dalam rumah tangga itu. Dia bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga itu. Ya. Sehingga itu gak ada masalah, ya. Maksudnya seorang ayah, seorang kepala rumah tangga. Kenapa? Karena memang begitu. Dia coba kita lihat ya, saudara-saudari yang kemudian dia harus bekerja panas-panasan. Apakah dia panas kemudian dia ngiyup, berteduh? Tidak. Dia musim panas ya dia panas-panasan, musim hujan juga hujan-hujanan. Itu apa? Itulah lelaki sejati itu. Kenapa? Dia merasa tanggung jawab dalam rumah tangga itu. Nah, sehingga apa? Bekerja itu adalah harga diri daripada seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah sebagai tulang punggung dalam keluarga. Ya. Sehingga kita sebagai kaum laki-laki, kita punya anak laki-laki, justru kita senang. Kenapa? Kita itu bekerja keras. Kenapa? Karena itu memang maskulin, itu memang sifat laki-laki itu begitu. Tapi kalau ada laki-laki kemudian dia males-malesan kerja, ya dia pilih-pilih kerja dan seterusnya, ini masalah ini. Berarti apa? Kepemimpinan dia dalam rumah tangga dia tidak akan seberapa. Dan pasti apa? Ada hak-hak yang istrinya haknya pasti terkurangi, terabaikan itu. Hak-hak anaknya terabaikan. Ya. Sehingga memang bekerja itu adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya perempuan itu adalah tercipta dari tulang rusuk. Ya. Sehingga tidak boleh perempuan itu jadi tulang punggung dalam keluarga. Kenapa? Begitu banyak tanggung jawab yang luar biasa kepada kaum istri itu. Coba berikan bapak-bapak sekalian lihat, kalau kita mau menggaji istri kita, mau gaji berapa itu dengan pekerjaan yang tidak pernah akan selesai itu. Nah, kita harus melihat sisi itu apa? Kita melihat sisi itu biar kita punya semangat di dalam kita bekerja. Ya. Dulu di saat kemudian Rasul sedang berjalan panas terik dengan para sahabat, melihat orang yang bekerja panas-panas berkeringat di bawah terik matahari. Sahabat jeletuk, duhai seandainya dia itu beramal sampai seperti itu. Ya, sahabat ini agak merendahkan seorang yang bekerja seperti itu. Maka di saat Nabi mendengar ini belum mengatakan, ya dia itu kalau
bekerja di bawah terik matahari, kalau dia niatkan sebagai tanggung jawab mencari nafkah, itu adalah jihad fisabilillah. Itu adalah sebuah amalan yang jihadnya seorang laki-laki. Jihadnya seorang laki-laki. Dan itu adalah sebuah amal yang luar biasa. Sehingga kemudian itu kita tidak bisa remehkan itu. Selama dia bekerja untuk apa? Pertama, menunaikan tanggung jawab dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Yang kedua adalah itu adalah sebuah ibadah, ya, ibadah, sehingga menjadikan dia tidak meminta-minta pada orang, ya, tidak meminta-minta pada orang, tidak merepotkan orang, kemudian juga tidak apa? Tidak mengabaikan hak dari orang-orang yang menjadi di bawah tanggung jawab dia itu. Ya. Sehingga laki-laki harus suka bekerja, ya, harus bekerja, dan kita tidak bisa memisah-misahkan. Enggak, kerja itu adalah ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Apalagi apa? Hadis mengatakan bahwasanya namanya istri adalah bagikan tawanan bagi suaminya itu. Apa sih maksudnya istri menjadi tawanan bagi suaminya? Kalau dia tertawan, maka seluruh kebutuhannya harus dipenuhi. Ya. Misalnya kalau ada seseorang yang kemudian dia harus dipenjara, maka apa? Yang memenjara dia harus bertanggung jawab kebutuhannya. Dia ngasih makan, ngasih minum. Nah, orang terpenjara dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Maka Nabi bersabda, istri kalian itu adalah tawanan buat kalian, wahai kaum laki-laki. Maksudnya apa? Kalian harus memenuhi segala kebutuhannya itu. Ya, memenuhi segala kebutuhan. Kenapa? Dia itu tertawan, dia tidak bisa kemana-mana kecuali dengan izin daripada suaminya itu. Nah, sehingga bekerjanya seorang kepala rumah tangga itu adalah harga diri dia, itu adalah agama dia, itu adalah jihad dia dalam rumah tangga itu. Sehingga tentu beda orang yang bekerja dia bujangan belum menikah dengan yang sudah menikah, beda, pahalanya beda itu. Karena bekerjanya dia dalam kondisi sendiri, dia tidak akan bisa mendapatkan sempurnanya setengah agama itu. Tapi kalau dia kemudian sudah menikah, kerja itu akan mengantarkan dia menjadi apa? Setengah agamanya sempurna itu. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan. Sehingga apa? Rumah tangga yang kemudian akan mengantarkan betul-betul sempurnanya agama seseorang, kalau peran pada suami itu berjalan seperti ini. Ya. Maka misalkan tadi seorang suami dia ada kelemahan fisik, pasti akan ada masalah. Artinya berarti ada hak yang nanti bisa tidak tertunaikan itu. Seorang kepala rumah tangga misalkan dia lemah secara akalnya, itu juga bisa menjadi masalah. Ya, begitu juga ada seorang yang kemudian kepala rumah tangga agamanya juga minim, itu juga pasti akan dampaknya masalah dalam keluarga itu. Nah, sehingga kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, dia kemudian kuat secara fisiknya, kuat secara akalnya, kuat secara agamanya, maka itu adalah laki-laki sejati. Ya, dia adalah seorang pemimpin yang betul-betul mumpuni dalam kehidupan rumah tangga itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan perempuan? Ya. Tadi laki-laki kerja saja itu jihad fisabilillah. Tapi apa? Kita lihat kaum istri luar biasa. Ya. Ya, luar biasa ya. Nabi pernah bersabda, ya, idza sholatil mar'atu khamsah. Jika seorang istri dia menjaga sholat 5 waktu. Wasaumat syahroha, dan dia berpuasa Ramadan, dijaga puasa Ramadannya. Wahasonat farjaha, dia jaga dirinya, jaga kehormatannya dia sebagai seorang istri. Kemudian yang keempat, wa ata'at zawjaha, dia betul-betul taat pada suaminya. Bayangkan, bapak-bapak yang punya istri, pertama dia sholat 5 waktu dijaga, yang kedua dia puasa Ramadan dijaga, yang ketiga dijaga kehormatan dirinya, yang keempat dia betul-betul penurut pada suaminya. Nabi bersabda, masuk surga dari seluruh pintu surga itu. Subhanallah itu. Jadi bayangkan, masuk surga sampai berat, masuklah ke dalam surga dari seluruh pintu mana yang kau mau. Dia bisa masuk lewat pintu jihad, dia bisa masuk lewat pintu sholat, dia bisa masuk lewat pintu zakat. 8 pintu surga dia bisa masuk. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan
betul-betul rumah tangga pernikahan itu betul-betul mengantarkan seorang istri itu bisa masuk dari 8 pintu surga itu. Dan itu tidak mungkin dimasuki oleh seorang perempuan yang dia menyendiri, tidak mungkin itu. Ya, kenapa? Ada satu kuncinya itu apa? Wa ata'at zaujah. Ada kunci satu yang tidak bisa kecuali diraih dengan pernikahannya itu, dia taat pada suaminya. Taat kepada suaminya itu. Sehingga kepada kaum suami, kita menikahi seorang istri untuk apa? Untuk membukakan 8 pintu surga untuknya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita fahamkan kepada istri kita bahwasanya saya menikahi kamu biar apa? Biar 8 pintu surga itu bisa terbuka untukmu. Ya. Dan laki-laki nggak ada kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu yang Nabi bersabda, kalau ada orang seperti Abu Bakar itu bisa masuk surga di 8 pintu itu. Tapi coba apa yang dilakukan Abu Bakar, Pak? Nabi setelah salat subuh boleh bertanya, siapa yang pagi ini puasa? Abu Bakar saja, lainnya nggak ada yang puasa. Siapa yang pagi ini sudah sedekah? Hanya Abu Bakar. Yang angkat tangan cuma Abu Bakar. Siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Hanya Abu Bakar. Siapa yang pagi ini sudah memberikan makan kepada fakir miskin? Cuma Abu Bakar. Siapa yang pagi hari ini sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar. Maka Nabi bersabda, barang siapa terkumpul kebaikan ini pada seorang, dia masuk surga dari seluruh pintu. Itu dilakukan Abu Bakar sebelum sholat subuh, Pak. Itu dilakukan sebelum sholat subuh, karena beliau bertanya sholat subuh. Beliau setelah mengimami, beliau bertanya seperti itu. Kira-kira saya tanya kepada kaum laki-laki, kira-kira gampang nggak itu? Nggak mudah itu. Nah, begini ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kenapa dari 4 ya? Biasa kalau saya pengajian di kaum muslimah, kaum ibu-ibu, dari 4 ini yang paling sulit mana? Sholat, insya Allah sholat, namanya muslimah sholat. Puasa Ramadan, insya Allah puasa Ramadan. Menjaga diri, insya Allah. Yang paling berat mana? Taat kepada suami. Dan Nabi bersabda, bersedekahlah kalian kaum wanita, karena kalianlah yang mayoritas masuk neraka. Saya kira hadis ini sudah masyhur di kalangan para ibu-ibu kaum muslimah. Yang paling banyak masuk neraka adalah kaum wanita. Apa coba sebabnya? Hubungannya yang keempat tadi. Nabi berkata, takfurnal ashir. Dia kurang banyak terima kasih dengan suaminya. Dia banyak kurang terima kasih kepada suaminya itu. Ya. Dia kadang melupakan bagaimana suaminya yang panas-panasan, kehujanan, tidak mengenal waktu, ya harus menahan lapar, menahan haus di luar. Mohon maaf ya, mungkin dia harus sikut-sikutan di luar. Untuk apa? Untuk keluarga itu. Ada satu kunci, ya, satu kunci ini untuk kaum ibu, ya, kaum muslimah. Bagaimana cara kita itu seorang istri bisa taat kepada suami? Kalau dia menyadari itu, dia insya Allah bisa itu. Insya Allah dia bisa itu. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kita punya anak laki-laki misalkan. Kita punya anak laki, ibu-ibu punya anak laki-laki. Ibu-ibu dari mengandung, ya, melahirkan, mendidik, membesarkan, menyekolahkan, merawat, terus bayangkan sampai dia kuliah, sampai dia menjadi manusia sempurna itu dengan perjuangan yang seperti apa coba? Coba Bapak Ibu pikirkan bagaimana kita membesarkan anak itu, bagaimana perjuangan kita. Orang anak kita panas saja pikiran kita udah macam-macam itu. Kita dikabari anak kita hangat badannya saja, mungkin kita udah agak konsentrasi kerja lagi. Kenapa? Karena besarnya kasih sayang kita kepada mereka itu. Bayangkan Pak, saya ingatkan kepada kaum ibu-ibu, bayangkan di saat anak kita sudah sempurna seperti itu, dia sudah siap, fisiknya sempurna, belajarnya sempurna, dia mendapatkan kerja. Bayangkan dia mendapatkan kerja. Setelah itu menikah. Saya tanya, setelah menikah, laki-laki, anak laki-laki ini milih kepada ibunya atau kepada istrinya? Saya tanya, kepada ibunya atau kepada istrinya? Kepada istrinya. Istrinya itu terima jadi tanpa harus merawat suaminya itu.
Dan ibunya yang merawat dari mengandung, melahirkan, itu ditinggalkan itu sama anak laki-laki. Demi apa? Demi istrinya itu. Demi istrinya itu. Maka kaum istri ingat itu, Anda itu terima paket jadi itu. Tanpa harus repot-repot mengasuh, membesarkan, membiayai. Bagaimana kalau di saat dia sakit, kita seperti apa? Ikut sakit. Tapi di saat kita sebenarnya tinggal menikmati hasilnya, ternyata anak laki-laki kita itu milih istrinya itu. Maka kalau ada seorang istri kurang berterima kasih, durhaka betul itu. Durhaka betul. Dan Nabi bersabda, itulah yang paling banyak menyebabkan kaum istri masuk neraka itu. Itu wa takfurnal ashir. Kurang berterima kasih kepada suami itu. Coba kaum ibu itu perhatikan di saat suaminya pulang, kemudian pulang kerja, dia tidur kecapean. Coba dilihat itu. Dilihat wajahnya. Bagaimana dia di luar itu. Bagaimana dia berjuang di luar itu. Bagaimana dia memikirkan keluarga itu. Dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan adik-adiknya untuk dirinya, untuk istrinya itu. Maka wajar kemudian kenapa Nabi mengatakan kalau ada seorang istri yang begitu taat kepada suaminya, itu silahkan masuk surga dari seluruh pintu itu. Itu luar biasa. Ya. Nah, maka di sini sering kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, dan ini bedanya laki-laki dan perempuan. Kaum wanita itu, misalkan suami dia sudah berbuat baik 1 tahun, kemudian suami kemudian dia khilaf, dia salah, dia berbuat salah. Bayangkan Pak, kesalahan itu akan diingat sampai mati itu. Itu kaum ibu, kaum perempuan itu begitu. Dia mungkin bisa memaafkan, tetapi Pak, hakikatnya dia tidak bisa memaafkan sebenarnya. Dia tidak bisa melupakan kesalahan suaminya. Padahal kalau kita jujur hitung-hitung sebenarnya kebaikan suami dengan kesalahannya lebih besar mana coba? Itu seperti itu. Beda dengan laki-laki ya. Laki-laki mudah itu melupakan kesalahan istri. Tapi istri itu begitu susah melupakan kesalahan suami. Itu yang kemudian apa? Menjadikan seorang istri itu apa? Tadi yang diingat selalu jeleknya saja suaminya itu. Yang diingat selalu kekurangannya itu. Itu yang menjadi celah setan untuk menjadikan kaum istri itu kurang berterima kasih kepada kaum suami. Ya. Apalagi berita-berita sekarang na'udzubillah itu. Ya, diangkat jadi P3K, minta cerai sama suaminya itu. Na'udzubillah itu. Itu mohon maaf ya. Itu di bahasanya brengsek itu. Itu perempuan brengsek itu. Kenapa? Karena surganya dia itu bagaimana ketaatan dia pada suami itu. Ya. Dan kebahagiaan dalam rumah tangga itu jika dua pilar seperti itu dilakukan itu. Nah, maka disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa pernikahan itu kedudukannya sangat tinggi dalam agama? Kenapa? Ada hikmah. Kemudian coba kadang kita juga harus merenung bagaimana perjalanan kita rumah tangga. Ternyata ya betul-betul dengan sarana pernikahan itulah seseorang betul-betul bisa meraih berbagai keutamaan. Luar biasa. Hidup akan lebih tenang, ibadah kita akan lebih baik, pahala kita tentu lebih besar. Ya, jika kita betul-betul memahami itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang bisa kami sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.